Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan inayahnya, pagi ini setelah kita semuanya melaksanakan jamaah sholat subuh, apa yang menjadi kegiatan kita dapat kita teruskan dan kita laksanakan kembali, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang berupa ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, kemarin pada kajian kita sudah saya sampaikan tentang tugas yang harus dilaksanakan oleh manusia di dalam hidupnya, yaitu tugas untuk beribadah kepada Allah, agar supaya tugas tersebut dapat betul-betul diingat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ada dua hal yang harus dilaksanakan oleh manusia, supaya sekali lagi kita semuanya ini bisa selalu ingat terhadap tugas ibadah tersebut. Yang pertama, yaitu kita semuanya diingatkan oleh Allah tentang awal kejadian kita selaku manusia, bahwa sesungguhnya awal kejadian kita itu bagaimana apabila kita semuanya mau merenungkan terhadap awal kejadian kita, maka insya Allah apa yang ditugaskan oleh Allah kepada kita itu dapat betul-betul untuk kita laksanakan. Di dalam Al-Quran surat Abasa, surat yang ke-80, ayat yang ke-17 sampai dengan 23, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya ini. Di situ Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutilal insanu ma akfaroh. Kutilal insanu, celakalah manusia
ma'akfaroh, apa yang menyebabkan dia kufur. Kutila itu pada asalnya adalah artinya dibunuh, tetapi di sini dipakai arti celaka karena dibunuh itu secara umum bahwa sesungguhnya orang tersebut adalah mati. Maka dengan kematian secara dibunuh berarti orang tersebut celaka. Makanya di sini diartikan dengan celaka. Kutilal insanu, celakalah manusia. Ma'akfaroh, apa yang menyebabkan dia kufur. Mestinya dia tidak menjadi kufur, tetapi kenyataannya sekarang dia menjadi orang yang ingkar, yang kufur terhadap Allah. Apa sebabnya kekufuran itu kok terjadi? Padahal mestinya tidak harus terjadi. Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah dia diciptakan oleh Allah. Makanya ini harus menjadi pengingat di dalam kehidupan kita yang mestinya harus kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Tetapi ternyata ketaatan tersebut justru kita abaikan. Kita lebih cenderung untuk kufur kepada Allah. Padahal kalau diingat-ingat asal kejadian kita itu bagaimana? Min ayyi syai'in khalaqah, dari apakah dia dijadikan. Jamaah yang berbahagia, di dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah bahwa sesungguhnya bakal daripada kejadian manusia itu disebut mimma immahin, dari air yang hina. Air yang hina. Apabila kita mengacu terhadap apa yang disampaikan oleh Allah ini, maka kalau diperbandingkan bakal yang nantinya akan menjadi manusia dengan apa yang menjadi yang lainnya, itu adalah lebih berharga yang lain. Sekarang manusia bakalnya adalah air yang sangat hina, sehingga apabila bakal manusia itu terkumpul sekarang, tidak ada orang yang mau untuk diberi. Tetapi apabila bakal-bakal yang lain orang masih mau untuk menerima, umpamanya bakal yang akan menjadi roti, membikin roti kok tidak habis, bakalnya masih ada, diberikan kepada orang tentu mau untuk menerima apa yang akan menjadi roti tersebut. Makanya ini harus diingat-ingat. Dalam Al-Quran surat At-Tariq Allah berfirman, "Falyanduril insanu mimma khuliq." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia dijadikan. Khuliqa mimma indafik. Manusia itu dijadikan oleh Allah dari air yang terpancar. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kata Allah di dalam terusannya ayat ini, manusia itu diciptakan dari sperma,
min nutfah. Khalaqahu, Allah menciptakannya. Faqaddarahu, lalu Allah memberikan ketentuannya. Tsummas sabila yassara, kemudian Allah memudahkan jalannya, jalan di dalam kehidupan yang sudah ditentukan oleh Allah. Semuanya itu dimudahkan oleh Allah, tetapi sayangnya manusia tidak mau menempuh jalan yang lurus. Jalan yang ditempuh justru adalah jalan yang tidak lurus. Tsummas sabila yassara, tsumma amatahu, kemudian Allah menjadikan dia mati. Fa'akbaroh, lalu dikubur. Apabila sudah mati, maka akan dikubur. Kalau sudah mati tidak hanya cukup berhenti sampai di situ saja. Apabila sudah datang waktunya, nanti pasti akan dibangkitkan oleh Allah. Tsumma idza syaa ansara, kemudian apabila Allah menghendaki, Allah pasti akan membangkitkannya. Allah pasti akan menjadikan dia yang sudah mati itu akan hidup kembali. Sesudah itu dia akan mengalami kehidupan yang kedua, dan kehidupan yang kedua ini sifatnya adalah terus menerus, tidak ada berhentinya. Kala lama yakdima amaroh, tidak sekali-kali manusia tidak mau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Jamaah yang berbahagia, ini adalah sebagai suatu pengingat bahwa sesungguhnya apabila semuanya itu kita perhatikan, maka apa yang menjadi perintah Allah sudah barang tentu akan dapat kita jaga dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa sesungguhnya kita ini mempunyai tugas untuk beribadah sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah merupakan tugas ibadah yang mesti dan harus kita laksanakan dan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semuanya ini tidak menyepelekan terhadap apa yang sudah ditugaskan oleh Allah. Makanya di sini Allah memberi ingat, jangan sampai sesudah menjadi manusia, sesudah menjadi orang yang dianggapnya dia sebagai orang yang kuat, apakah kuat hartanya, apakah kuat ilmunya, ataukah kuat yang lain-lainnya, maka dia justru melupakan terhadap tugas yang harus dilaksanakan di dalam kehidupannya. Kala lama yakdima amaroh, tidak sekali-kali manusia tidak mau melaksanakan terhadap apa yang sudah
diperintahkan oleh Allah kepadanya. Makanya jamaah yang berbahagia, pengingat-pengingat di dalam Al-Quran itu adalah sangat banyak sekali. Tetapi di sini nantinya akan saya sampaikan dua hal yang harus betul-betul kita renungi, bahwa sesungguhnya kedua hal tersebut adalah merupakan pengingat yang disampaikan oleh Allah agar supaya tugas di dalam kehidupan kita itu dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sedikit ayat yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi ini betul-betul akan menjadi bahan pengingat bagi kita, zikro, pengingat, sehingga dengan itu kita semuanya senantiasa akan dapat mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.